Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian yang memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Berikutnya, indikator pertumbuhan ekonomi. Pertama, produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product. Produk domestik bruto atau GDP merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal baik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena GDP mengukur dua hal pada saat bersamaan, yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelajaran negara untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. 2. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam present tense. Rumus ini berguna untuk mengidentifikasikan bahasanya present tense angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel yang digunakan untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan sensus penduduk. 3. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatkan peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni pertama, investasi. Investasi adalah penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham dan surat berharga. Untuk memperoleh keuntungan, investasi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas, kapasitas produksi, inovasi, dan permintaan agregat. Investasi menciptakan fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui investasi dalam infrastruktur, teknologi, modal manusia, dan sektor-sektor kunci lainnya, ekonomi diperkuat, lapangan kerja tercipta, dan layanan dasar diperluas. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dengan meningkatnya tingkat konsumsi, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Konsumsi yang tinggi juga mendorong investasi dan inovasi, memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, konsumsi yang kuat dapat memperkuat sektor layanan ekonomi dan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Yang berikut, ekspor dan impor. Ekspor meningkatkan pendapatan dan produksi melalui perdagangan internasional, mendorong pertumbuhan industri, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing. Sementara itu, impor memungkinkan akses terhadap barang dan jasa yang tidak diproduksi secara lokal, menyediakan input yang diperlukan untuk produksi dalam negeri, dan dapat menghasilkan peningkatan efisiensi. Kebijakan perdagangan yang mendukung perdagangan internasional yang terbuka dan berkelanjutan penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan. 4. Kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kontrol suku bunga dan pasokan uang, mempengaruhi investasi dan konsumsi. Sementara itu, kebijakan fiskal melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, merangsang pertumbuhan melalui program infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan serta pengurangan pajak untuk merangsang konsumsi dan investasi. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama satu periode.
Perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan atau lainnya mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Yang pertama itu ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi. Nah, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga, dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Yang kedua, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus atau perputaran konsumen yang harus membayar harga barang. Tujuan distribusi pendapatan adalah untuk memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan antara anggota masyarakat. Dalam hal ini, distribusi pendapatan yang merata dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu akses pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ekonomi yang stabil memungkinkan lebih banyak investasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Dana yang lebih besar memungkinkan pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan tingkat melek baca, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Selain itu, layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau mengurangi angka kematian bayi dan ibu, menyediakan penanganan penyakit yang lebih baik. Ini membentuk siklus positif di mana perkembangan ekonomi, akses pendidikan, dan kesehatan saling memperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat itu inovasi dan teknologi. Perkembangan ekonomi, inovasi, dan teknologi saling terkait erat. Inovasi dan teknologi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi produk, menciptakan peluang bisnis baru, dan meningkatkan daya saing. Di sisi lain, perkembangan ekonomi yang kuat memberikan insentif untuk inovasi dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Jadi semakin maju teknologi dan inovasi, semakin besar pula potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya adapun perbedaan dan persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang pertama, perbedaan, di mana pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, terutama diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB. Sementara perkembangan ekonomi melampaui aspek pertumbuhan untuk mencangkup distribusi pendapatan yang lebih adil, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan utama terletak pada fokusnya pertumbuhan ekonomi menekankan peningkatan kuantitas ekonomi, sedangkan perkembangan ekonomi menekankan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menyediakan pandangan yang lebih holistik tentang kemajuan suatu negara. Yang kedua, persamaan, di mana persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Baik pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi berusaha untuk meningkatkan output ekonomi, pendapatan per kapita, dan standar hidup masyarakat. Keduanya juga mencangkup peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, yakni pertumbuhan lebih pada aspek kuantitatif, sedangkan perkembangan lebih pada aspek kualitatif. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Tantangan dan peluang. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi termasuk ketidakpastian ekonomi global.
perubahan iklim, ketidakseimbangan distribusi pendapatan, serta masalah kemiskinan dan pengangguran. Lalu ada peluang pertumbuhan ekonomi meliputi inovasi teknologi, investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, akses terhadap pasar global melalui perdagangan internasional, dan kebijakan yang mendukung investasi dan kewirausahaan. Dan selanjutnya ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi sendiri ada tantangan ekonomi termasuk juga dalam ketidakstabilan pasar keuangan, perubahan teknologi, ketidakseimbangan ekonomi, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kerentanan terhadap krisis. Lalu ada peluang ekonomi termasuk pertumbuhan industri baru, di mana ekspansi pasar global, investasi dalam pendidikan dan teknologi, serta transformasi digital untuk efisiensi dan inovasi.